Oh iya jangan, nggak boleh. Gak apa-apa, Gak gak boleh, Nanti apa-apa. gak boleh, gak spoiler. boleh. Alert, Tapi alert. Halo tim Samad, kembali lagi dan gua Andromeda 2K. Setelah sekian lama gua gak Samad Podcast. Akhirnya gua kembali Samad Podcast tapi beda. Sedikit berbeda. Kenapa? Karena kali ini gua akan membahas One Piece. Dan yang lebih bedanya lagi, gua nggak sendirian. Gua akan ditemani oleh tiga sekawan yang memiliki YouTube juga. Yang pertama itu adalah Dokter Gamer. Mana Dokter Gamer nih? Salam dong. Halo guys. Nah, Dokter Gamer. Dan yang kemudian ada Kroko. Mana Kroko? halo di sini. Padahal gue gak ada YouTube channel ya. Ya, pokoknya yang orang berkerah warna putih itu Kroko namanya ya. Kemudian ada nih yang pakai kacamata paling kanan atas, namanya Atmosfere. Ya nggak sih, bener nggak sih gue nyebutnya? Benar, 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 Nah benar. yaudah. Halo. Kalau kalian ingin pergi atau melihat YouTube mereka, akan gue kasih di deskripsi di bawah ya. Dan untuk kali ini kita berempat akan membahas tentang One Piece. Dimulai dari misteri atau awal mula nama D. Oke, D besar, D besar. Oke, jadi ini menarik banget nih. Kita ngomongin D. Seperti yang kita tahu kan kalau D di One Piece itu wah sangat-sangat booming sih ya. Menurut gue pribadi karena pemeran utamanya aja One Piece itu si Monkey D. Luffy. Kalau menurut Dokter Gamer gimana nih? Kalau ngomongin nama D. Kayak kalau menurut gue pribadi sih nama dia itu dari awal dibikin ya. Ya Ya, dia punya saya aneh sendiri kayak kita tuh kayak sebagai penonton atau pembaca kayak keterfokus di itu apa? Kayak kita mungkin mikirnya kayak awal-awal kayak nama panjang aja. Cuma pas ngikutin ternyata kayak dia punya arti. Nah, artinya tuh yang kayak semua bikin gegetan. Karena dari Eiichiro Oda-san selalu membahas itu secara keseluruhan. Pasti cuma dikasih kayak potongan-potongannya sedikit. Jadi menurut saya itu sesuatu yang sangat menarik gitu loh. Yang pengen buat dibahas lebih lanjut. Cuma kita harus menunggu komiknya lanjut. iya sih sebenarnya sih. Karena Kenapa Dokter Gamer ingin melanjutkan? enggak gimana tuh atmosfer. Hmm, Unik sih, jujur untuk pemilihan namanya ya, untuk karakter-karakternya. Dan kan sebenarnya dia untuk karakter di One Piece-nya juga cuman dimunculin beberapa ya, dan itu termasuk hampir semua nama dia itu punya fame yang gede di alur cerita One Piece kecuali ibunya Ace. Nah, Nah iya, karena D itu sebenarnya masih menjadi misteri sekarang ya. Apakah itu nama itu sebenarnya apa? Bahkan kalau kalian mungkin inget ya, Dokter Kureha pas melepaskan Chopper ke Luffy-nya, dia bilang dia akan bergabung dengan anggota yang berbahaya. Jadi dia pikirnya itu, Dokter Kureha pikir itu D itu berbahaya, tapi kurang ngerti juga nih apakah bahayanya makna D itu. Mungkin kalau Kroko mau punya pandangan lain nih tentang D itu sebenarnya apa sih? Iya, kalau kita lihat yang saat di Rocinante, yang adiknya Doflamingo sendiri, dia sempat juga bilang mengenai D kepada Law saat dia masih kecil kan. Dan Rocinante sendiri bilang kalau D itu adalah, dalam bahasa Inggris, adalah natural enemy of God. Jadi adalah musuh Tenryubito itu sendiri. Dan Doflamingo juga, bagaimana bilangnya? Itu dia kayak seperti punya uh, permusuhan kepada Luffy itu sendiri. Walaupun memang sempat kayak Luffy buat masalah juga dengan Doflamingo. Tetapi nama Luffy itu sendiri sempat sekali lagi disebut oleh Law saat berkonfrontasi dengan Doflamingo. Dan juga ada kayak, uh, ini masih kayak semacam rumor-rumor saja kalau misalnya di itu diartikan sebagai demon ataupun devil. Kayak jadi itu adalah setan itu sendiri. Tapi ya itu masih menjadi misteri, dan Oda sendiri pun masih bilang kalau uh, nama lengkap dari D itu bakal diumumkan di kedepannya gitu. Jadi masih menjadi misteri untuk arti sebenarnya.
Ya, padahal sebenarnya kalau berdasarkan rumor tadi dibilangnya D itu devil atau demon atau penjelmaannya iblis. Tapi faktanya kalau orang-orang yang memiliki nama D itu sebenarnya nggak semuanya jahat loh ya. Bahkan karakter utamanya Monkey D. Luffy aja itu bisa dibilang penyelamat buat beberapa story. Ya nggak sih? Benar. Oh, iya. Apalagi si siapa ya namanya? Itu kakeknya Luffy, Oh, Monkey Guard. D. Garp. Monkey D. Garp Mungkin ya. dikap, Ya, mungkin dikap. Ya terus ada juga yang penyandang di angkatan laut yang menyelamatkan Robin yang nama itu Jaguar the Soul yang akhirnya mati sama Aokiji itu sendiri penyandang D, tetapi dia juga masuk ke angkatan laut juga kan. betul. Nah, Tapi gue pernah baca gini loh. Ternyata tuh si Jaguar de Saul itu dengan keluarganya sebenarnya tuh mereka tahu katanya, mereka tahu tentang arti nama D itu sendiri. Jadi kayak emang yang kejadian Ohara itu emang sengaja dari Marine untuk di Buster Call dan untuk hancur supaya ngilangin history. Katanya sih gitu. Ya, karena yang itu gue tahu di Ohara di tempat Robin itu mereka mempelajari poneglyph dan poneglyph yang kayak menjelaskan apa itu arti nama dari sejarah-sejarahnya dari pendahulu-pendahulu mereka kan bisa baca poneglyph itu kan itu kayak bahasa wajib lah setahu gue ya. Mereka paham apa itu arti nama dan entah gimana caranya angkatan laut sadar kalau Ohara tahu. Makanya mereka pengen menutupi hal itu karena kan mereka kayak sampai kayak dibilang Sengoku waktu di itu kan angkatan laut kan salah satu tugasnya melindungi Tenryubito. Kayak mungkin karena Tenryubito notabene-nya God, yang dibilang tadi, Sword Enemy of God, dia Marin pengen nutupin dengan cara dia dengan sengaja ngebunuh semua yang ada di Ohara. Betul. Itu kayak sepengetahuan gue ya, yang narik pelatu bener-bener ngebunuh babi buta tuh Akainu. Ya, gue inget di situ. Akainu. Okijen berusaha kayak nggak harus begini gitu loh. Kita bisa cari yang lain. Cuma kayak yang di kapal Akainu, yang di darat Aokiji dan Aokiji juga nggak bisa apa-apa. Atau meledak aja tuh ke pulau. Benar. Ini lu iya. ngasih tau poin yang bagus. Karena kan seperti yang dibilang kalau angkatan laut itu untuk menjaga kayak semacam perdamaian dan sebagainya kan. Dan di Ohara sendiri yang pada saat itu berhasil mengetahui rahasia dunia tentang Void Era itu bahkan sampai di Buster Call. Tetapi kayak kalau misalnya D itu sendiri sebagai suatu enemy of God, itu bukankah berarti seharusnya angkatan laut sendiri memusnahkan semua penyandang D itu sendiri kan? Ya mereka kan natural enemy of Tenryubito itu sendiri. Soalnya yang menyandang gelar D itu hampir semuanya jagonya gila gitu. Yang kayak punya nama dan sejenisnya. Goldie Roger, Sebek, itu kan semua kayak orang-orang nggak bisa dibunuh dengan sangat-sangat mudah. Bahkan dia setengah dewa lah itu kekuatannya. Makanya mungkin angkatan laut juga kesulitan untuk membasmi itu. Ya, dan enggak Justru semua. kalau gue bilang ya untuk penyandang D itu kayak tiba-tiba entah dari mana muncul gitu loh. Kayak misalkan si Teach, si Blackbeard. Nah itu kan dia tiba-tiba aja muncul dan punya langsung tiba-tiba kalau misalkan si atlet Armila Sengoku ya, Sengoku bilang itu kayak tiba-tiba arusnya besar aja. Kayak misalkan Luffy yang sebelum time skip kan dia sebenarnya pengaruhnya kurang besar kecuali yang menerobos tiga apa tiga fasilitas Impel negara Down, world Impel Down. government. Oh, Impel Ya. Down. Nah, Nah, Nies Lobby. itu pengaruh Luffy kan sebenarnya masih kecil daripada sekarang yang waktu dia sekarang di Wano ya kalau nggak salah. ya, Iya, Wano. di Wano. Nah Iya. makanya menurut gue sendiri tuh sebenarnya dia itu kayak satu keluarga tapi keluarganya tuh punya banyak silsilah gitu loh. Kayak ada Portgrass, Gold, terus ada apa? Teach apa marganya? Marshall. Marshall, Monkey, terus ada apa lagi ya? Trafalgar, Gold, Jaguar the Soul. Jaguar. nah Jaguar. Tapi apa bisa dibilang orang-orang yang menyandang D ini satu keluarga? Kayaknya sih nggak bisa sih. Ya, menurut gue kayak
tapi mungkin bisa dibilang satu destiny gitu, kayak satu takdir. Karena kalau nggak salah D itu kan disebutnya the will of D, ya kan, the will of D itu Ya. kayak mereka mungkin satu destiny, kayak satu tujuan yang sama di endingnya. Bisa sih. Itu yang masih kita nggak tahu tuh, kayak dia ngapain gitu loh si D ini, kenapa setiap D itu datang selalu membawa perubahan yang besar setiap ada seorang D yang datang di berbagai macam zaman Oh gitu. iya. Dan juga Tapi- tiap Didi yang lahir ini berbagai zaman itu memiliki pengaruh yang besar ya buat dunia itu sendiri. Ya nggak sih? Benar. Dimulai, Iya. iya benar kan? Dimulai dari Benar. Goldie Roger memulai dengan awal era bajak laut. Kemudian setelah dia meninggal muncul lagi nama-nama di lain, Portgas, Marshall, bahkan Luffy Marshall. sendiri. Menurut gua tuh dia mulai dari Rock di Sebek deh, yang baru-baru ini baru nongol Iya, namanya benar. Rocks di Rocks Sebek. Pirates. Dia kayak sejauh ini ya, yang gue tahu penyandang gelar di tertua di One Piece yang bikin pengaruh paling gila sejauh ini, yang tertua, kan dia dikalahin sama Roger, baru abis itu zamannya Roger, Yes. Roger mati baru zamannya yang lain, banyak di yang lain. Tapi pada inget itu nggak sih, gue kalau nggak salah tuh pernah baca kalau misalkan sebenarnya tuh si penyandang gelar di ini tuh dari satu pulau yang kenapa dibilang sama Robin Void Century dan itu hilang gitu sejarahnya Void Century. Nah, si orang-orang di itu sebenarnya dari pulau ini. Tapi karena kalau nggak salah itu ada peringatan kalau misalkan pulau ini mau dihancurin, makanya orangnya tuh sempat pergi dari pulau itu dan ya udah hilang. Tapi karena mereka yang dinamain Will of D itu ya udah turun temurun sampai sekarang. Walaupun ada beberapa karakter pun nggak tahu apa sih tuh Will of D. Itu sih yang dari gue baca. Tapi gue lupa sumbernya dari Kalau mana. itu ini deh, gue lupa di Sabaudi yang sebelum time skip itu Ya. kan Robin sempat nanya hal tersebut ke Rayleigh, Ya, kalau nggak benar. salah. Benar. Nah, dia nanya kayak, Rayleigh nawarin tapi mau gue ceritain nggak? Kalau mau gue ceritain, ya udah nggak apa-apa. Tapi Robin bilang gue nggak mau diceritain, biar gue cerita sendiri bareng sama Luffy. Karena dia menghargai pertemanan dengan Luffy lah. Jadi Rayleigh juga menghormati itu. Karena kayak Rayleigh ngeliat sesuatu dalam Luffy yang sama kayak Roger. Itu pun kayak gitu pun dengan Shanks. Ngeliat sesuatu kayak Roger di dalam Luffy. Benar. Iya. Cuman janggal aja sih untuk penyandang nama di itu sebenarnya apa gitu misinya untuk dari jalur cerita One Piece. Kayak misalkan Roger kan dia bukan nampilin ya, menyiptain untuk si era bajak laut. Rocks di Zebek yang ngumpulin Yonko yang kuat, Whitebeard, Big Mom, Kaido, Marshall di Teach yang pertama kali dua tipe Devil Fruit kan. Nah itu jujur kan pertama kalinya. Gon. Menarik juga sih karena bahkan orang-orang yang menyandang nama D itu sendiri nggak tahu arti D itu apa sebenarnya. Bahkan seorang Luffy sendiri aja kagak paham arti D dalam namanya itu. Dia cuma tahu, oh dia itu anak Monkey D. Dragon. Tapi D-nya sendiri itu pun dia nggak tahu. Dan itu membuat masih jadi misteri nih sampai sekarang. Bahkan banyak teori-teori yang udah tersebar itu pun masih kayak kurang kuat gitu buat mau ngebuktiin D itu dari mana asalnya sebenarnya. Dan itu ada juga sampai meme tentang penyandang D seperti kayak Kondo Oriana bagi The Clown ataupun God Usopp. Itu karakter legendaris, jangan salah lu. Iya sih. Terutama Kondoriano sih. Kondoriano itu sebenarnya dia cuma muncul pas itu doang nggak sih? Pas yang di G8 Arts. Ya yang nyelinap Luffy sama Sanji masak kan jadi koki itu loh. Ya nggak sih? Terus Robin jadi admiral ya kalau nggak salah. Iya. Bukan admiral, itu inspektur. Nah, iya inspektur. Yang nyamar. Itu
Nah, itu maksud tuh ngakak terbaik. sih, Pinter. emang. Lagian jatuh-jatuh dari langit jatuh ke situ turunnya, alah ngaco. Itu apa banget sih, kasihan. Kacau, kacau. Pas banget jatuh-jatuh di pangkalan angkatan laut. Itu yang arc abis Sky Island kan, gue udah lupa deh. Iya benar-benar. Jadi habis Sky Hmm. Island mereka Gue kan penasaran. turun. Penyandang nama dia yang menurut gue paling interesting tuh Monkey D. Dragon, karena ranahnya bukan di bajak laut atau marin, tapi langsung menantang world government. Dia merevolusi negara-negara tertentu yang merasa tertekan dengan sistem kerajaannya untuk revolt ngelawan world government. Menurut gue yang paling unik tuh Monkey D. Dragon. Plus dia misterius banget lagi karakternya, ngomong jarang, ngonjolin muka juga jarang, skillnya pun kita nggak tahu, cuma yang jelas skillnya dewa, itu aja yang gue tahu. Katanya Kalau dewa. kalau nggak salah dari rumor-rumor yang pernah gue baca tuh, si Monkey D. Dragon ini punya Devil Fruit yang bisa ngontrol cuaca katanya. Tapi nggak tahu juga, kan belum dikonfirmasi sama Oda. Ya, terus gue juga dengar ada yang buahnya naga angin lah. Cuma yang jelas buahnya dewa yang jelas. Ya itu udah pasti itulah. Soalnya kayak gue melihat kalau The Will of D itu ya pasti revolusioner. Dan sejauh ini kayak Dragon yang kayak wow gitu loh. Benar-benar menantang dewanya, menantang world government. Kan dijuluki apa julukannya Dragon? Manusia paling berbahaya di dunia ya? Iya, Eh, Yang paling iya, ya. dicari. Yang paling Paling Tapi dicari. ada tahu Wanted persamaan Dragon sama Sebek itu sendiri. Sebek itu kan juga seperti menantang world government juga kan. Dan juga kayak Dragon juga melakukan hal yang mirip seperti itu. Tapi memang tujuannya berbeda kan. Kalau Sebek itu adalah untuk menguasai Menguasai. dunia. Tapi kalau Iya, misalnya Sebek kita menguasai. tapi kalau kita ngomongin ke Sebek sebenarnya itu gue ngerasa ada yang aneh pada saat kejadian di di mana tempat God mereka Valley. God Valley. ya di God God Valley. Valley, ya. Bahasa Inggrisnya? God Valley ya. Itu kayak aneh gak sih kayak tiba-tiba ada Tenryubito, Marin sama bajak laut gitu. Itu kayak Tenryubito tiba-tiba mau pergi ke tempat kayak gitu. Ya itu yang gue juga aneh. Dari sekian banyak faktor, yang paling aneh, ngapain Tenryubito yang kayak lenje nggak jelas gitu, battlefield gitu loh. Yang jelas-jelas bakal bola di battlefield banget gitu loh. Dan ya kayak di situ, itu gue paling aneh. Ngapain ya di situ? Itu gue juga, gue nggak kepikiran nih ngapain nih orang di situ. Ogap jelas satu tujuan utamanya, mau menghancurkan Sebek. Kan kayaknya dekat kebetulan ketemu Roger. Roger juga mungkin punya tujuan yang sama. Jadi kayak musuh dari musuhku adalah temanku toh. Ya udah barengan lah gitu kita hajar Sebek. Setuju. Tapi kalau nggak salah ada teori dari fans tuh yang ngomong gini, kalau misalkan kan sebenarnya sih Gap ini tuh benci ya, istilahnya bener-bener nggak suka lah sama Tenryubito. Nah tapi kenapa waktu insiden God Valley dia mau kerja sama Roger untuk melindungin si Tenryubito. Nah katanya sih si Dragon ini ex dari Tenryubito, katanya begitu. Gue juga tahu tuh teori. Cuma mungkin bukan extend Rubito, Mek. Lebih ke arah mantan Cyberpol yang gue tau dia Oh tuh iya gosipnya bener-bener. Cyberpol. Bener-bener. Mantan Cyberpol Zero kalau nggak salah. Mantan CP Zero. Bener-bener. Dia kayak ngeliat busuknya pemerintah dunia, world government, terus kayak ngebelot. Mungkin yang itu dibilang bahaya karena dia tahu kan dia Cyberpol dong. Dia kayak tahu dong semua data-data yang ada di pemerintah dunia, birokrasi segala macam, terus ngebelot, terus berhasil pula ngebelotnya kan. Atas jadi manusia paling berbahaya. Cuma mungkin gini deh menurut gue soal Dragon, soal Gap. Dia tuh disuruh ngangkut Tenryubito, dia juga mungkin nggak suka, cuma karena perintah jadi dia melakukannya dengan pahit hati. Terus kebetulan ketemu Roger ya jadi kayak ya udah kebetulan. Jadi mungkin motivasinya nggak mungkin lah motivasi Gap ngelindungin Tenryubito. Ada pengen dihabisin tuh semua sama Tenryubito sama dia. Bener sih. Dia kan benci banget ya. Terang-terangan pula lagi ngomongnya. Kocak. Tapi rada janggal sih ceritanya kenapa kebanyakan untuk Will of D itu berhubung kayak tokoh-tokoh gede di One Piece itu berhubungan sama Wano, berhubungan nanti yang samanya Joy Boy, kayak misalkan yang waktu arc dari manusia ikan yang Ya. kan dikasih tahu tuh
baru dikasih tahu untuk si Joy Boy dan si perjanjiannya Neptune dengan Joy Boy. Nah, Heeh. di situ tuh bikin janggal lagi sebenarnya itu Joy Boy sama Will of D itu siapa sih? Apa si Joy Boy adalah pendahulunya Will of D? Nah, itu janggal tuh semuanya. Itu kayak clue, cuma kita juga nggak tahu tuh Ya. apa. Kayak Joy Boy tuh nggak ada keterangan lanjut, nggak ada dikasih tahu hubungannya apa. Makin bingung lagi kan, makin penasaran sih sebenarnya, bukan bingung. Informasi yang ada itu dia itu cuma hidup di saat Void Center itu Center. sendiri saja. Betul. Terus kan Kayak ada yang bilang bahwa One Piece itu dibuat sama Joy Boy katanya. Gua lupa, tapi Loh, aneh juga Makin sih. banyak Makin yang banyak. bolong-bolongnya emang. Iya. Bahkan Karena katanya. Wano tuh paling misterius tuh menurut gue 2 pulau. Yojin Island sama Wano. Kayak misterinya di balik Wano tuh ada yang lebih lagi iya. misterinya. Dan yang kita Karena nggak tahu, mungkin kayak sekedar hanya sebagai pusat Kairoseki, menurut gue kayak nggak mungkin sih hanya sebatas itu doang. Jadi ada yang lebih, karena nggak mungkin Kaido tertarik hanya karena Kairoseki. Menurut gue nggak semurah itu harga dirinya dia. Benar. Dan bisa aja itu kayak berhubungan dengan dia itu sendiri juga kan. iya. Setahu gue di Wano tuh bisa bikin salah satu pusat poneglyph, Wano bisa bikin poneglyph kan. Karena mereka ngerti bahasa poneglyph setahu gue kan. Tapi udah hilang kan waktu Kozuki Oden, maksudnya Ya. Kozuki Oden hilang, keturunannya tinggal udah nggak pernah belajar gitu loh istilahnya. Ya kan? Seingat gue itu dah. Tapi mungkin Soalnya aja ada kayak pendahulunya mereka. catatan-catatan gitu loh. Nah, itu tuh catatan Oden yang 20 tahun yang dipegang Yamato sekarang. Iya. Itu menurut gue itu ya sebagai kunci untuk kayak ke depannya gitu. Kayak Itu dia kan mencatat semuanya. Oden mencatat semua perjalanannya. Pas itu kayak harta lah, itu kayak tuh buku. Betul. Dan di itu ada hal-hal yang unik yang gue lihat dari orang-orang yang menyandang di. Sebagai contohnya itu orang-orang yang udah meninggal deh, yang mendapat gelar D ya. Contohnya itu si Portgas dan Roger. Di Ya kan, mereka D kan. Saat mereka meninggal, ekspresi mereka itu tersenyum. Iya nggak sih? benar. Oh iya. Semua tersenyum. Semua tersenyum, bahkan si siapa Jaguar pun tersenyum saat dia meninggal. Tawa bahkan. Iya, tertawa malahan. Itu kayak mereka itu kayak melepaskan semua beban mereka loh yang mereka pegang itu loh di dalam nama D itu. Yes. Jadi kayak mereka tuh udah ngeliat nasib mereka itu dan bertahan, tidak takut mati. Jadi mereka mati berarti artinya mereka itu udah bebas dari, mungkin ya, dari nama D itu sendiri. Itu menurut gua ya. Tapi Tapi kalau misalnya kita lihat kayak Kurohige, itu dia sendiri tuh saat mau dibunuh sama si Rohige pun dia malah teriak-teriak. Aku ketawa-tawa. iya. Ya bukan kayak senyum gitu, akhirnya mati juga nih anak gitu. Ada satisfied banget. Ataupun kayak keluarganya Trafalgar Laws itu sendiri, kan mereka juga penyandang D. Atau mungkin bapaknya ya, atau mungkin ibunya. Tapi intinya keluarganya juga penyandang D. Nah, walaupun matinya cukup tragis juga. Iya sih. Kayak, tapi gue nggak nemu bapaknya Trafalgar Law tuh matinya gimana. Cuma gue yakin kayak tersenyum juga deh. Iya. Karena Bahkan, sejak kita tahu semua yang penyandang gelar matinya senyum. bahkan orang-orang di Senyumnya, senyumnya itu apa ya? senyumnya kayak senyum sudah bukan bebas ya, kayak sudah dia mendapatkan sesuatu yang menurut dia berharga dan dia sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan dia bangga. Dia meninggal kayak Portgas di Rogue, dia berhasil melahirkan Ace walaupun dia kayak nahan berapa bulan, 18 bulan ya dia nahan ya, gara-gara Marin Nyari. patroli terus nyariin siapa istri Roger, apa yang dibunuh. Dia merasa bangga karena berhasil melindungi Ace. Roger kayak dia merasa senang karena kayak gue membuka jalan baru buat zaman bajak laut. Karena dia kan itu orang sengaja, kayak mana gue Roger tuh sengaja minta ditangkap deh, kayak dia nggak mungkin menyerahkan diri sih menurut gue.
tanpa alasan yang jelas. Kalau nggak salah tuh alasannya emang karena dia udah puas gitu loh. Kayak kan waktu pembubaran Rogers Pirate itu tuh emang dikasih tahu sama Riley bahwa emang si Roger ini udah mau mati karena penyakit yang nggak bisa Iya. disembuhin. Ya. Nah, Riley juga bilang kalau yang buat era bajak laut sekarang itu tuh bukan si Roger, tapi Roger yang jadi triggernya bahwa si Roger Pirate bahwa era bajak laut tuh sekarang jadi tinggi gitu loh. Itu yang Iya. buat itu malah orang-orang yang generasi sekarang. Makanya kenapa yang generasi Supernova ya, Worst Generation. Nah, Ya, generasi itu baru. yang jadi Generation Supernova. bener-bener highlight lah sekarang. Apalagi di Wano ada berapa banyak? Gue lupa. Supernova. 3, 4. Hmm. 4. Iya, ada 4. Tapi Ravar sebenarnya yang Garlo, trigger itu bukan ini tau, Roger tau, Hawking. tapi orang yang nanyain tentang harta karun Roger. Bener. Iya, itu. Bener. Itu Itu triggernya. ada meme-nya itu, Itu ada reaksi. meme-nya. Tapi kayak ragu lagi. Roger prediksi itu deh. Dia prediksi itu bakal ada yang nanya karena dia kan terkenal jadi raja bajak laut gara-gara dia satu-satunya orang yang nemuin One Piece. Apa dia pasti tahu, dia pasti ditanya dan dia sengaja teriak. Tahu, udah cari, gue tinggalin soal situ, gue bubar langsung. Oh, terus sama ada yang inget itu nggak sih yang tentang catatan Kozuki Aden tentang 20 tahun lagi bahwa ada orang yang membawa perubahan besar. Dia ingat. Ya, itu ada. Mungkin ada hubungannya nggak sih tentang Will of D lah, tentang kenapa Roger itu menyerahkan diri, apa mungkin si istrinya Oden, si Toki udah memperkirakan kan dia bisa travel time. Bentar. Buahnya serem banget itu. Saat Dia emang bisa travel time, tapi nggak bisa kayak ngebaca apa yang ada di masa depan gitu sih. Oden itu bilang pada saat dia masih di kapal Roger, bukan? Lupa. Gue lupa pokoknya di mana. Itu di Oh. perjalanannya sih yang intinya, di perjalanan Oden sama Roger. Yes, yang gue ingat selama Karena perjalanan. tujuannya Roger karena itu. Hah. Tujuannya Roger mintain Oden. Karena gue butuh orang yang bisa baca poneglyph. Kebetulan Shiroge punya, malah sempat berantem kan. Pengen minjem, gue pengen minjem Oden setahun aja. Iya. Kalau nggak salah setahun kan dia bilangnya. Setahun aja. Lu buat baca poneglyph dalam setahun dia nemuin One Piece. Gara-gara dia baca road poneglyphnya berkat Oden. Dan pasti Oden nyatat dong isinya itu, karena kan selalu nyatat kan. Benar. Itu yang mungkin dia ada yang dia paham lain yang dia dapat dari road poneglyph yang dia baca, terus dia bilang 20 tahun lagi kan ada orang yang mengubah dunia gitu kan. Dan ini mungkin ada kaitannya sama Mugiwara. Iya nggak sih? Jadi 20 tahun kan kalau nggak salah kurang lebih. Iya. Itu Kosanada itu ketemu 20 tahun yang lalu, Oden ngomong begitu, otomatis 20 tahun sekarang ini bisa jadi Luffy orangnya. Benar. Ya Bisa. bener banget, soalnya kayak semua petunjuk yang ada itu ngarahnya ke Luffy. Ingat ini shonen. Main karakternya Luffy. Dan juga lihat Ya, yang betul. saat si Luffy juga bisa mendengar suara dari Zou atau enggak ya monster laut itu sendiri, Sea Kings. Ah iya iya Fo- iya. Sekian Fambutsu no Koe. Voice of bisa denger itu Roger kan, Roger sama putri Shirahoshi. Roger, Shirahoshi, Momonosuke sama Luffy yang baru Momonosuke. dikasih Oden tahu. juga. Oden juga. Emang Juga. Oden ya? Iya, Oden juga. Oh iya. Nggak tahu. Kalau Oden gue nggak tahu. Kalau Momonosuke gue tahu. Kan bisa denger siapa gajahnya Zou ya, nama Iya. gajahnya Zou. Tanya begitu. Ya, menurut gue udah yang punya menyandang gelar itu punya kemampuan khusus lah, punya karisma khusus, kemampuan khusus, dan punya kayak dia selalu dimanapun dia berada dia membawa perubahan. Lihat aja Luffy paling jauhnya, dimanapun dia berada perubahan selalu ada. Benar. Rabasa, Dressrosa, semua ada. Benar. Pokoknya selama Luffy turun Kalau misalnya di pulau kayak itu di pasti ada perubahan. Kalau Luffy turun di pulau itu pasti ada perubahan. Pasti. Ya, Wano udah mulai itu, Ya Wano udah mulai bergerak sekarang. mulai bergerak. Iya. Kroko tadi mau Soalnya ada perubahan Willow. Apa?
Rokok tadi mau bicara. Oh iya, itu yang soal kan Kozuki itu kan kayak punya dia kan punya semacam kemampuan gitu kan untuk kayak mendengar suara dunia gitu kan, voice of the world. Terus kayak Kozuki Oden itu juga bisa memiliki kemampuan yang mirip juga, dan juga bahkan Momonosuke itu bisa memerintah Zou. Kayak apa ada hubungan antara Will of D itu sendiri sama Kozuki gitu ya? Kayak masih punya hubungan yang erat gitu loh. Terutama Kozuki sendiri kan sempat dibilang kalau mereka yang ya apa namanya menunggu untuk orang yang 20 tahun lagi ke depan bakal ada kan. Si Oden itu yang Benar. bilang. Benar. Oh, apa karena ini yang Oden pernah bilang kenapa Wano tuh ditutup untuk dunia luar? Nah, yang itu juga. Iya, Itu gue lupa apa ya? Itu juga masih jadi misteri. ya itu Itu masih misteri apa ya? itu. Gue nggak ingat. Bahkan Itu seorang waktu cerita di Wano. Yang saat Oden itu mau dibunuh itu, dia sempat cerita gitu kepada 9 Skabar. kabarnya itu, kalau misalnya itu klan Kozuki itu yang salah satu yang ngebuat apa namanya Wano itu terpisah dari dunia lain, dari dunia gitu, dunia dunia lain lagi. agak serem ya. Diisolasi lah, diisolasi Wano. Bahkan Diisolasi dan si Roger pun bilang ke Oden, bukalah Wano untuk dunia. Nah, Entah ada itu apa di apa. Jadi ada apa di Wano? Iya, ada apa di Wano sebenarnya ini? Kenapa kita jadi oh ngomong jangan-jangan Wano poneglyphnya. Ya karena menurut gue Poneglyph tuh berharga banget menurut gue tuh. Makanya Roger minta buka untuk dunia. Nah, Oden juga sebenarnya mau kan, cuma nggak sempat gara-gara keburu dikudeta. Tapi Luffy sekarang udah punya salinan berapa poneglyph ya? Gue lupa deh. Tuh. Kan Big Mom. Kita ulang Zou. dari awal. Pertama yang langit. Ya Gyojin. nggak sih? Gyojin bukan. Yang Shingeki. Poneglyph pertama kali dikenalin di Zou kan sama ke krunya Ruffy. Iya, benar. Kan Zou udah dapat satu. Big Mom. Alabasta. Dua ya berarti. Nemu di kastil di Wano. Apa nama kastilnya? Lupa gua. Waktu nyusul Robin apa Brook yang nemu gitu. Oh, udah baca, udah ketemu ya? Gue lupa dah. Udah ada di animenya bahkan, setahu gua. Waktu nyusul. Kayak gua lupa deh. Di Zou sama di Big Mom. Juga lupa deh yang nemuin tuh Brook apa Robin. Seingat gua Robin yang nemuin Poneglyph. Si Robin lah. Anggap aja itu Robin. Yang di mana? Karena dia yang bisa baca soalnya. Di Wano. Ya. Jinbe di Wano belum ketemu itu. Wano. Itu yang dinemuin itu apa ya? Makam mungkin batu nisan yang 9 itu. Yang ditemuin ya nggak sih? Oh, itu mah bukan beda. Itu beda itu. Oh, itu beda. Kalau yang Poneglyph itu sempat juga dicari sama Law di manganya itu, tapi masih belum ketemu. Malah spoiler ini. Oh iya, jangan. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Nggak boleh. Alert. Ya, tapi itu memang sempat dicari gitu sama Law juga. Karena dia memang ada ketertarikan terhadap kayak mengetahui tekad dia itu sendiri. Karena kan Rocinante sendiri sempat ngomongin itu juga. Tapi sebenarnya Law tuh tertarik gara-gara Corazon atau Rocinante, dipicu sama Rocinante. Nama lu tuh punya arti yang sangat luar biasa. Dia jadi penasaran nama gua apa, terus tapi Corazon keburu mati kan. Iya. Benar. Ya, Corazon termasuk penyandang yang itu sih. Kan dia ya nyuri OP-OP Mi. OP Nomi. Buah paling OP, bener-bener OP, overpower. Gila, bisa ngebuat orang jadi abadi. Tapi katanya kan exchange-nya live penggunanya. Iya sih. Lupa deh tuh episode. Tapi hasil yang diberikan bagus sih. Lu bakal jadi kayak dokter paling jago sepanjang One Piece deh. Sama seri One Piece. Benar. Lu apa itu Chopper? Fenomena udah the best. Apa itu Chopper? Chopper belajar mati-matian. Iya. Oh, dia livestock. Makanan darurat. Pasti pertama kali ketemu. Tujuan Luffy makanan darurat.
makanan darurat. Jadi kalau udah habis ya ada chopper santai. Iya. Jadi Tujuannya Luffy. tujuan Luffy itu buat pilih chopper jadi nakamanya. Jadi yang gua Ya, simpulin sih si D itu sebenarnya D itu kehendak yang diwarisin sih sebenarnya. Nggak semua orang bisa dapat gelar D. Bisa. Dan itu kayaknya termasuk kepada tekad itu sendiri juga sih. Karena kan nggak semua penyandang D sampai sekarang itu kayak benar-benar bisa seperti beberapa orang ini gitu loh. Kayak misalnya Sebek, Guard, Luffy, dan yang sebagainya gitu. Kayak misalnya kayak orang tuanya Law sendiri yang udah dibuktikan kalau mereka itu nggak berpengaruh sebesar yang penyandang D itu sendiri sih. Ya sih. waktu Tapi lebih cocok ke Dangerous gak sih? Kenapa? Kenapa? Lebih cocok ke Dangerous. Bahaya. Ya, Bahaya. Dangerous. D itu Daripada kayak dia. bahaya. Ya, dan siapapun yang mendapat gelar D itu nggak bisa diberhentiin, nggak bisa dihapus namanya begitu aja, nggak bisa. Dia bakal pakai itu nama terus sampai dia meninggal. Maupun dibunuh, ada di yang lain bakal nongol. Makanya Marin tuh percuma. Makanya Shirohige pesan sebelum dia mati kan itu perang terbesar itu akan datang Sengoku. Yang kamu paling takut itu akan datang. Kamu mau berusaha menghindari sebagaimanapun nggak bisa, pasti akan datang. Terus nyemprotis, kamu penyandang gelar D, cuma kayak bukan yang diceritakan Roger, bukan kamu orangnya yang nggak pesan dia sebelum mati. Iya. Bener. Pesan kematian Shirohige itu menurut gue menarik banget dah, kayak dia juga menjelaskan kalau yang penyandang gelar itu bukan model-model Teach. Jadi jangan melihat ke Teach, lihat yang lain. Lihatlah Roger dia di mata Shirohige gitu. Menarik. Gue penasaran nih, apa hubungannya perang besar yang dibilang Shirohige dengan gelar D? Apa ada hubungannya lagi gitu? Karena pesan Shirohige itu menurut gue kayak clue yang lain. Perang besar yang melibatkan seluruh dunia kalau nggak salah dibilangnya. Benar. Ya ini mungkin juga berhubungan dengan Wano itu sendiri juga sih. Yang dibilang sama Kozuki Oden itu. Kalau misalnya mereka harus ngebuka Wano itu kepada dunia pada saat 20 tahun lagi gitu. Makanya bukan ya 20 tahun dari zamannya Oden. Cuma Suzuki Momonosuke bilang kalau gue jadi shogun, gue buka Wano. Makanya sekarang lagi berjuang kan Iya. 20 tahun. lawan Kaido. Benar. Kayak gue juga penasaran banget, kayak nggak mungkin lah Kaido datang cuma gara-gara ini tambang Kairoseki utama. Kayak nggak mungkin lah semurah itu harga diri mereka semua ini. Jadi yang lain. Benar. Udah coba aja sama siapa sih? Kurozumi Orochi. Tapi Orochi emang lebih tujuannya ke fame gak sih? Ya ke duit Bukan sih dia. lebih ke kenapa Wano. Walaupun udah mati sih Dia ntar ya. Gak boleh. Maaf. Dia ke duit dia jelas Spoiler banget lagi sih. nih. Nggak apa-apa. Spoiler alert. Ya, jadi yang nonton ini bakal spoiler alert ya. Gue peringatin ke Guys. kalian. Baca dulu manganya ya. Ya, baca dulu manga. Nggak baca anime doang. Bagi Manga lebih penonton udah jauh. anime, tidak dianjurkan untuk menonton konten ini. Ya, bagi yang Ya. cuma menonton anime seperti gua sendiri tidak dianjurkan untuk mendengar ini. Jadi skip aja video gua yang lain. Bisa lihat video Andromeda yang berikutnya, oke? Oke. Tapi gue menarik lebih ke Teach sih. Kenapa dia bisa 2 Devil Fruit gitu? Jadi Itu kayak gue nggak ngerasa dia kayak literally 2 Devil Fruit. Dia kayak mengcopy Devil Fruit. Yomi itu kayak dia mengcopy ilmunya seseorang. Kan buah si gura-gura nominya Edward Newgate dia nongol lagi entah di mana. Karena dia kayak cuma si Yomi nominya cuma kayak mengcopy paste ilmunya doang. Makanya mungkin gue pemikiran gue buahnya nggak bakal maksimal, nggak bakal bisa sampai awakening, buahnya kan tipenya gura-gura nominya Edward Newgate kan Paramecia. Kan menurut gue nggak mungkin lah sampai awakening di tangan Teach. Tapi yang gue curiga, Teach itu penggambarannya mirip Sebek. Kalau nggak salah kan gosipnya Sebek juga buahnya dulu Yomi Nomi. itu Terus gue nggak tahu. kiri
gura-gura. Ya ini gosip yang beredar ya, kayak ada beberapa fan entah beneran, gue juga belum ada kepastiannya, yang dicurigai kayaknya Sebek itu reinkarnasinya ke Teach yang gila kekuasaan. Benar. Tapi Kan pasti ada juga yang berspekulasi kalau misalkan si Teach itu ngambil soul-nya dari Edward gitu. Edward Newgate dari Shirohige, makanya dimasukin ke badan dia. Ingat gak sih Ya, ada gue juga. ada beberapa Teach itu bisa beda giginya lah, perilakunya lah. Terus kan Teach itu nggak bisa tidur. Istilahnya dia seharian gak tidur pun ya udah fine aja. Kayak Shirohige sih. Shirohige kan Iya. gitu ya. Tidurnya kalau disuruh tidur doang. Intinya duduk doang. Gile. Ya, di situ ada yang bilang kalau dia itu punya semacam kepribadian ganda juga sih. Ya. Nah, kan kalau misalnya kita lihat yang di flag-nya itu sendiri, flag bajak lautnya, bendera bajak lautnya itu, kalau itu ada 3 tengkorak gitu. Kepala 3. Kepala 3. Dan Oda sendiri pun suka naruh-naruh detail-detail tertentu gitu untuk untuk sebagai kode ke depannya gitu, untuk spoilernya itu Benar. sendiri. Benar. Detail nggak yang menurut kita kayaknya nggak penting ya, cuma kayak buat bagus aja. Ternyata itu Iya. clue, kurang asem. Kayak berkali-kali gitu dikasih detail terus kita nggak ada yang nyadar. Terus ada lagi detail yang baru, udah lama sih, yang saat Akainu itu lagi motong bonsai, kan ada tato sword gitu kan. Terus dibilang kalau misalnya Akainu itu adalah kayak yang ngebuat sword itu sendiri. Yang buat Organisasi pedang. sword. Oh, organisasi sword yang Drake ya. Iya, And Drake Drake sama Kobe. Tapi gitu-gitu udah jauh ya The biggest perjalanan glow hidupnya. up ever. Dari episode pertama si Kobe, aduh, kacamata gendut Nggak lagi. bisa apa-apa. Ya apa sekarang Kobe? Sim apa ini? Apa dia Kobe? Apa? Wakil Gue nyangka memang Kan paling seingat cepat gue belum nyampe Vice Admiral ya. Kobe belum nyampe setinggi itu pangkatnya. Masih di bawah, cuma udah pakai jaketnya Marin. Keren Iya, sih. aduh. Dia Vice Admiral kan sekarang Kobe? Belum, seingat gue belum nyampe Belum. Vice Admiral. Belum. Soalnya kan udah dianggap hero juga si Kobe sekarang. Dia masih Laksamana Buddha. Nah, itu. Laksamana Buddha. Oh, iya. Ya emang masih muda sih. Mudah sih emang Laksamana muda. Jadi yang bisa gua ambil dari makna D itu masih menjadi misteri ya. Meskipun istilahnya itu musuh alami dewa. Ya nggak sih, dia kan Betul. Sword and ya benar-benar musuhnya. Tapi kenapa bisa dibilang musuh itu sampai sekarang kita masih nggak tahu. Sampai sekarang. Mungkin kalau menurut gua mereka lebih nggak takut. Kayak misalkan Martial di-teach. Kayak dia kan seenak jidat gitu loh, ngapain juga Luffy yang nonjok Tenryubito waktu auctionnya si Kemi. Ya. Kayak dilihat ya, Garp yang nggak takut. kayak hampir semua yang di itu nggak suka sama Tenryubito. Kalau Saul gue nggak tahu ya, dia biasa aja atau kayak emang gedek juga. Cuma kalau dari kelihatan dia kayak juga gedek sih, karena buktinya dia ngebelot dari Marin. Iya. Nyasar ke siapa? Ke pulaunya Robin, lupa gue jadi namanya. Ohara. Nyasar ke Ohara. Kayak semua yang gelar itu emang nggak suka sama Tenryubito. Dan sejauh ini menurut gue paling keren, Gap lah. Terang-terangan nggak suka sama Tenryubito, coba nggak dipecat-pecat. Ya kan? Pecat. Karena reputasi sih. Reputasinya tinggi soalnya. Reputasinya tinggi sama reputasi sama apa? Kontribusinya di masa lalu gede buat Marin. Jadi nggak berani dipecat juga. Kalau dibunuh nggak ada yang bisa ngebunuh dia. Karena pun Akainu pun terekor sama dia, sama Gap. Ya dia berani banget itu. Keren banget sumpah yang saat di perang sama Whitebird-nya itu tempatnya. Oh ya, di Marineford. Ya, Marineford. Quote apa coba Guard sampai bisa berani ngomong kayak gitu? Ya, jadi... Orang bisa dibilang Gap tuh makanya Roger lah. Level Iya, Roger. Benar. Ya, jadi... Musuhnya Roger kan Gap.
yang setara, yang bunuh-bunuhan cuma nggak ada yang mati. Iya. Iya, mereka berdua lah. Ya jadi itu ya kehendak D masih menjadi Will of D. ya kalau bahasa Inggrisnya Will of D karena ya kita tahu juga kapan misterinya ini mungkin sampai kelar One Piece kelar dulu baru tahu siapa tahu kan. Oke Itu jadi ngeselin banget sih, tapi ya itu ngeselin. kita masih harus menunggu mungkin kita harus menunggu 25 tahun dari tahun 99 biar kita tahu sebenarnya Willing of D itu apa. Ya, sangat-sangat lama. Ya, Lama. sebenarnya terlalu lama tapi oke lah, nggak apa-apa. Oke, baiklah kalau begitu.